Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sukacita karena Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari kita. Bahagia dan sukacita tidaklah tergantung pada situasi yang kita hadapi. Untuk merasakan sukacita, lingkungan kita tidak harus menyenangkan. Tidak harus segala sesuatu berlangsung dengan baik dan aman. Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki sukacita dan suasana hati yang baik, walaupun keadaan sekitar kita itu buruk. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Habakuk saat segala sesuatunya sepertinya tidak begitu baik. Kita lihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya. Dan dari ayat yang sudah kita baca tadi, Habakuk menggambarkan suasana kehidupan yang dihadapi umat Allah pada waktu itu sangat berat sekali. Situasi pada waktu itu dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, artinya pohon ara yang tidak akan menghasilkan buah. Padahal buah pohon ara ini sangat penting untuk persediaan makanan bangsa Israel pada waktu itu. Kegagalan panen buah ara ini berarti suatu malapetaka. Begitu juga dengan pohon anggur dan pohon zaitun. Buah anggur dan zaitun merupakan sumber penghasilan yang menguntungkan bagi penduduk bangsa Israel waktu itu. Panen buah anggur digambarkan sebagai masa yang sangat menggembirakan, sedangkan zaitun dijadikan simbol kecantikan, kekuatan, berkat ilahi, dan kemakmuran. Keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu tidak saja kesulitan mendapatkan hasil atau panen dari pohon-pohon yang penting dan menguntungkan bagi kehidupan ekonomi mereka, tetapi juga dikatakan bahwa ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan bahkan ternak-ternak pun dikatakan tidak ada. Bayangkan, kebutuhan mereka yang pokok atau primer untuk dapat makan sehari-hari pun tidak ada atau sulit untuk didapat. Bukankah hal ini juga yang sedang dialami umat manusia hari-hari ini? Tetapi Nabi Habakuk tetap bersukacita, tetap tegar di masa sukar. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Nabi Habakuk ini. Yang pertama, Tuhan adalah pemegang kendali kehidupan umatnya. Kalau kita baca Habakuk pasal yang pertama, ada banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Nabi Habakuk pada Tuhan. Berapa lamakah lagi Tuhan aku harus menyaksikan ini semua? Terjadi kekerasan, tangisan, dan penderitaan. Di mana Engkau Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan ini semua terjadi? Apa yang membuat kita hari-hari ini mempertanyakan Tuhan? Mungkin kematian seseorang yang kita kasihi telah membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Engkau membiarkan seseorang yang saya kasihi meninggal? Mengapa Engkau hanya diam saja selagi aku kehilangan pekerjaanku? Mengapa Engkau diam saja Tuhan selagi pernikahanku hancur berantakan? Mengapa Engkau izinkan aku menderita penyakit ini? Mengapa masalah dan kesukaran datang bertubi-tubi? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita lontarkan. Tapi Habakuk 1 ayat 5 katakan, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Tuhan mengatakan bahwa Ia sedang melakukan hal yang besar yang tidak akan Habakuk percayai jika diceritakan. Tuhan memiliki sebuah rancangan yang jauh melebihi rancangan Habakuk.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa ketika kelihatannya sedang tidak terjadi apa-apa, ketika permasalahan di dalam hidup kita kelihatannya tidak berubah sama sekali, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Tuhan tetap ada di samping kita dan Ia sedang melakukan sesuatu yang besar yang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita mengerti. Hal yang kedua, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Sekalipun segala sesuatu mengecewakan, Habakuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah. Habakuk dapat bersuka cita di tengah keadaan yang sulit, di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Rahasianya, ia menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Seperti rusa yang termasuk hewan yang lemah dan selalu menjadi incaran binatang buas, tetapi kekuatan kakinya untuk berlari dan melompat jauh dapat membuatnya menghindar dari serangan hewan yang akan memangsanya. Demikian juga Tuhan yang memberi kekuatan baginya untuk tetap berdiri dan bertahan menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Situasi Habakuk tidak berubah secara instan dan pertanyaan yang ia miliki tidak semuanya terjawab sesuai keinginannya. Tetapi yang berubah adalah sikap hati yang ia miliki. Kekuatan Tuhan telah mengubah waktu yang biasa orang-orang gunakan untuk cemas, untuk khawatir, menjadi sebuah waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, tempatkanlah harapan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sumber kekuatan hidup kita, sehingga kita kuat untuk tetap berdiri dan bertahan di situasi yang sulit sekalipun. Hal yang ketiga, Tuhan adalah pelatih kita sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa dan tangguh. Habakuk 3 ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan adalah pelatih yang luar biasa yang mampu melakukan suatu perubahan sehingga permasalahan bukan lagi menjadi hambatan dan kendala yang mematikan karakter dan kreativitas hidup kita, tetapi justru mengubah kita menjadi pribadi yang luar biasa, yang lincah, yang kreatif, yang cekatan dan mempunyai kekuatan untuk mengejar masa depan. Tuhan mampu mengubah orang yang sedang mengalami hal-hal buruk menjadi seperti rusa yang lincah, rusa yang menawan, rusa yang mampu berlari sedemikian cepat, dan rusa yang mampu dengan cekatan menghindari para pemangsanya. Bersyukurlah ketika mengalami permasalahan, kekecewaan, kegalauan hidup, karena sesungguhnya pelatih kita, yaitu Tuhan, sedang menolong kita menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang tangguh. Karya hebat dan orang hebat bukan dihasilkan dari situasi yang mudah. Karya hebat dan orang hebat justru seringkali lahir dari respon yang baik terhadap situasi yang buruk yang sedang terjadi. Ketika situasi hidup berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, orang lemah akan mengeluh bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi orang hebat akan terus bisa bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik. Hari ini, ambillah keputusan untuk selalu mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadilah orang hebat dalam anugerah dan kekuatan Tuhan. Masukilah hari ini bersama dengan Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur pagi hari ini buat kebenaran firman-Mu meneguhkan kami di tengah situasi yang sangat sulit, bahkan mungkin kelihatannya buruk, tapi kami tetap mau bersuka cita di dalam Tuhan, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Berkati bangsa negara kami, berkati pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para pengerja, aktivis gereja, para diaken, bersama-sama kami bersatu hati memajukan pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang akan menolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang ada di dalam persoalan masalah, Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan,
Pagi hari ini kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami yang mau mengandalkan, menaruh harap hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.